Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan khusus segenap pengurus Masjid Taqwa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. I'malu ala Daud syukra, maka itu nikmat harus kita balas dengan ibadah, dengan amal-amal baik, sehingga nikmat itu menjadi nikmat yang akan menyelamatkan kita. Salawat dan salam dan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merupakan rahmat dan salam kepada beliau, dan kita hari kiamat termasuk orang-orang yang akan dibela beliau dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ada di bulan Muharram. Iya Pak ya? Iya Pak tidak nih? Katanya kemarin, katanya hari ini. Bingung, aku ditelepon jam 10 malam. Yang mana yang benar Pak Ustaz? Benar galau, daripada ribut, daripada ya, insya Allah Pak, nanti malam 1 Muharram lah ya. Nanti malam berarti pada asar baca doa akhir tahun, habis maghrib baca doa awal tahun. Dibaca dengan Arab dan artinya. Yang akhir tahun tentu berharap yang kemarin setahun yang lalu berupa amal baik diterima, kalau yang salah diampuni, amin. Dan kedepannya pun kita minta kepada Allah Zat yang Maha Tahu agar kedepannya kita selalu diberi taufik untuk berbuat baik, amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di bulan Muharram nanti di situ banyak hal-hal yang istimewa. Ini Bapak itu. Sebenarnya ini kajian diulang-ulang Pak. Sampai kadang sampai hafal ya Pak. Sampai hafal. Kita mengulang-ulang lagi. Jadi di Muharram itu kalau orang Jawa bilang bulan Syuro, bulan apa? Bulan Syuro. Saatnya keris-keris dimandikan. Ya kan? Saatnya apa? Keris-keris dimandikan. Biar seger ya, maksudnya dibersihkan ya, dibersihkan. Itu adat. Kita akan melihat apa pandangan alim ulama tentang hari Asyura 10 Muharram itu. Ada apa di dalamnya? Jika kita dengarkan baik-baik sehingga kita juga nanti bisa mengisi Muharram dengan amal-amal yang sebaik mungkin. Wa qala ba'duhum li'anna Allah Ta'ala karama fihi 'asharatan minal anbiya bi 10 karamat. Jadi ada istilahnya 10 Muharram. Namanya bahasa Arabnya Asyura. Hari apa? Hari Asyura, hari 10. Ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian mengatakan ada di dalamnya karena Allah sudah memuliakan 10 hal, 10 kelebihan kepada 10 para nabi. Jadi kita ingat ada apa di 10 Muharram itu. Yang pertama adalah taballahu ala Adam yaum Asyura. Pada tanggal itu Nabi Adam atau Adam oleh Allah diterima taubatnya. Bapak Ibu harus dipahami, jadi semua nabi itu tidak ada yang salah Pak ya. Setelah jadi nabi itu tidak ada yang berbuat dosa. Itu beda. Dan di bumi, kalau kita katakan Nabi Adam berbuat salah, itu salahnya bukan di bumi tapi masih di surga, masih ada di sana. Nah, bahasa nabi adalah ketika diturunkan di atas dunia. Jadi dia berbuat salah sebelum menjadi nabi, masih menjadi manusia pertama. Kayak Rasulullah itu kapan jadi nabinya? Umur 40 tahun. Kan? Menjadi nabi kan? Umur 20 belum kan? Umur 30 kan belum.
Umur 39, umur 40 diangkat menjadi Rasul. Ada umurnya. Dan karena ulama mengatakan rata-rata para nabi itu bukan Rasul saja, diangkat menjadi nabi umurnya setelah 40 tahun. Jadi kalau bilang salah, jangan bilang Nabi Adam salah, tapi Adam alaihissalam berbuat kesalahan. Jangan ada kata-kata nabinya, karena Nabi itu suci daripada kesalahan, suci daripada aib itu sendiri. Aib, nah, tidak ada kekurangan, sehatnya sempurna, pintarnya sempurna, jasadnya juga sempurna. Adapun yang lain katakan Nabi Yakub pernah buta. Nah, buta di situ bukan buta sebagai buta cacat. Ayah Nabi itu kan ummi, Pak. Ummi dalam arti tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, kalau logika kita kan namanya itu orang tidak tahu apa-apa. Kalau Nabi tidak bisa baca, tidak bahasa tulis, maksudnya bukan tidak tahu apa-apa. Saking tahunya, tidak perlu baca, tidak perlu nulis. Saking tahunya tidak perlu baca, nggak perlu nulis, begitu. Bukan berarti beliau tidak bisa apa-apa. Jadi jangan disalahartikan. Nabi Yakub pernah buta karena mungkin Nabi Yusuf bukan buta yang mencacatkan, tapi di situ adalah sesuatu yang menutupi matanya, bukan buta permanen. Tapi yang ajib itu kan, yang luar biasa, setelah berpuluh tahun nggak ketemu Yusuf alaihissalam. Ketika kakaknya datang ke Mesir meminta sesuatu untuk makan, Yusuf tahu ini adalah saudara saya, maka dia titipkan kain. Ini nanti kain kasih ke ayah, kasih ke ayahmu, begitu. Dia belum ngasih tahu kalau dia adalah Yusuf. Ketika anak-anak Nabi Yakub pulang, Nabi Yakub sudah mengatakan, aku sudah mencium Yusuf alaihissalam. Tajam sekali penciumannya, Pak. Kalau Nabi Sulaiman jarak berapa mil mendengar suara semut bicara. Nabi Yakub dalam beberapa mil mencium Nabi Yusuf, padahal itu adalah sapu tangannya Nabi Yusuf. Ketika sampai, memang dia cium nian, ketika dicium matanya langsung sembuh. Matanya langsung sembuh. Sembuh di situ Pak, tidak pakai obat, karena itu memang bukan penyakit masalahnya. Ya kan? Itu bukan penyakit. Bukan, kalau penyakit pakai obat, lah kok sembuh? Karena bukan penyakit, dan itu bukan kekurangan. Ditutup sebentar matanya agar dia bisa fokus mendoakan umat, menasihati umat, dan tidak marah kepada anak-anaknya. Setelah tahu Yusuf masih hidup, ini adalah Yusuf, maka hilang sudah matanya, kembali sehat. Jangan sampai salah menyikapi para nabi, Pak. Nabi tidak ada salah. Sekarang yang kita khawatirkan adalah umat ada yang mengomentari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi di Quran Allah nyuruh bininya 4, Nabi lebih dari 4. Nah, itu hati-hati itu, Pak. Kalau kita tidak dengar ilmu yang cukup, Nabi kita salahkan, bukan orang yang kita salahkan. Bahaya, nyalakan Nabi bisa murtad, Pak, ya. Bisa murtad, Pak, bisa murtad. Tidak boleh, karena memang Nabi SAW kalau tahu alasannya kita tidak akan menyalahkan. Nah, gitu. Jadi ada namanya perintah khusus untuk Rasul, ada yang khusus untuk Rasul dan umatnya. Gitu kan? Kayak manusia diundang nanti ada yang ekonomi, ada yang VVIP, kan? Lah biasa lah ya, biasa. Itu biasa. Begitu juga untuk Nabi ada khususiyah, khusus untuk beliau, ada yang untuk beliau dan umatnya. Karena banyak yang Nabi ada, umatnya tidak bisa. Itu kayak Nabi SAW tidak pernah dihinggapi lalat. Nah, kalau kita kapan nggak pernah dihinggapi lalat, gitu kan? Gitu kan? Nah, Nabi SAW bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Nah, kalau gitu perlu kaca spion ke belakang apa yang terjadi, gitu. Jadi kalaupun Nabi istrinya lebih daripada 4, itu memang perintah Allah. Di Quran itu bukan satu ayat toh, nikahlah 4 tak mampu 1. Ayatnya kan banyak, ayatnya bukan itu, baik, ya kan? Bukan itu saja. Nah, setelah selesai baru bisa berkomentar, biar tidak menyalahkan ayat yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah 10 Muharram
Pertama adalah pada tanggal itu Allah menerima taubatnya Adam alaihi salatu wassalam. Tanggal 10. Jangan tanya, ya memang hari itu ada tanggal. Sudahlah, pokoknya percaya. Ya. Ini sudah keterangan begitu. Nanti malah panjang cerita itu kan. Subhanallah. Ini ilhamnya ulama yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Terus warafa Allah Ta'ala Idris makanan aliyan fi yaumi Asyura. Di Quran itu ada ayat bahwasanya Idris diangkat ke tempat yang paling tinggi. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Untuk kita bisa untuk momen bertobatnya. Yang kedua, momen untuk meningkatkan amal kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Wastawat safinatu Nuh ala judi yaum Asyura. Yang ketiga, kapal Nabi Nuh itu ketika itu mendarat dari banjir yang besar di Bukit Judiji, Bukit Judi pada tanggal 10 Asyura. Nabi Nuh oleh Allah diselamatkan dan umatnya dari banjir bandang tanggal 10 Asyura. Walada Ibrahim alaihissalam fi yaumi Asyura, dan Nabi Ibrahim lahir pada tanggal 10 Asyura. Wa takhadha khalilan wa anjahu minan nar kadzalik. Demikian juga Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah, titelnya Khalil, dan diselamatkan daripada kobaran apinya Namrud juga pada tanggal 10 Asyura. Terus wa taballahu ala Daud yaum Asyura, juga diterima taubatnya Daud pada tanggal 10 Asyura. Daud ketika itu mencintai seorang wanita. Itu kata riwayat mengatakan itu istrinya panglima ketika itu. Panglima, maka panglima disuruh berangkat. Ini kalau berangkat pasti mati. Kalau dia meninggal nanti istrinya menjadi janda, maka boleh dinikah. Nah, wah, cocok terus. Itu tidak, itu dia minta ampun kepada Allah, tapi bukan asli dosa, Pak ya. Ayat dalam tafsir itu di Quran itu ketika Ratu Balkis akan datang, itu kan ada ayat bahwasanya beliau mengangkat bajunya sehingga terlihat betisnya. Terlihat apa? Yang nengok Nabi Sulaiman, Pak. Yang nengok Nabi Sulaiman. Jadi kenapa kok bisa kayak gitu? Ada skenario apa di situ? Jadi ketika itu, ketika burung hudhud menceritakan ada raja juga tapi perempuan tapi nyembah matahari. Nabi Sulaiman dia ceritakan, nah, kalau gitu kita nak tantang dia datang ke sini, nak Islamkan dia. Singkatnya begitu. Cuman ketika itu ahli ilmu mengatakan, wahai Sulaiman, Balkis itu bukan manusia biasa, dia juga keturunan jin, keturunan memang cantiknya luar biasa. Cuman katanya kakinya itu kaki hewan. Kalau jin itu gitu, Pak ya. Jin itu kata sahabat Nabi, badannya manusia, kakinya kaki kambing, kakinya kaki kambing, atau sebagian jin itu tidak menampakkan kakinya. Kalau dari pusar ke atas bentuk-bentuk manusia, pusar ke bawah bukan bentuk manusia, bukan kayak Aladin itu kan bentuknya kayak tali lepas, anggapnya begitu. Karena kakinya kaki hewan, kakinya kaki hewan. Maka Nabi Sulaiman setengah bingung, setengah percaya, setengah tidak, ya kan? Ini cantik tapi kaki hewan, karena dia juga keturunan jin. Ketika itu bagaimana caranya? Tidak mungkinlah suruh nengok, suruh buka langsung, ya kan? Beliau Nabi, orang yang cerdas. Bagaimana agar tidak salah? Maka ketika akan datang, maka telah digerakkan jinnya, lantai kerajaan beliau diganti dengan lantai kaca, bawahnya penuh dengan hewan. Ketika masuk ke singgasana Nabi Sulaiman, dia nyangka itu air sengit jernih gajah itu dan ikan itu hidup, maka dia terus diangkatlah pakaiannya. Tidak ada airnya di bawah. Nah, itu terlihat ini ada tidak berbulu atau hewan atau tidak. Ternyata dia tidak membukanya, tapi dia membuka sendiri. Ini kata itu dosa. Ada kaca itu tidak dosa. Ini yang menjadi sifat seperti kalau langsung dosa apa? Jangan disengaja.
jauh, lain antara melihat itu tidak dihubungi melihat langsung, apa? Langsung. Nah, dan bukan dua. Manusia, untuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu dilarang, haram untuk digambar secara patung, secara foto timbul. Itu foto. Nah, gitu kan. Ada mengatakan itu tidak haram karena foto itu cuma patung cahaya, dia tidak bisa berbayang. Itu yang mengatakan ulama kalau foto yang mengatakan makruh tidak katanya haram. Kenapa? Karena tidak berbentuk. Tidak mana berbentuk, tidak ada bayangannya, memang asli cahaya. Ya, kata ulama bilang kalau maunya foto itu haram, apalagi kamera, apalagi kamera. Maka kalau yang mengharamkan foto itu haram, ada patung sama foto. Kalau patung Nabi Sulaiman memang diperbolehkan ketika itu syariatnya, memang diperbolehkan. Sulaiman dari seluruhnya suruh keluar. Ada penguasa jin juga. Kalau saya belum di mana atau di situ pasti ada yang bersemayam. Di mana setan tinggal di bawah kuku yang panjang, di dalam WC, di tempat yang jorok, termasuk di tempat yang ada patungnya. Biasanya orang-orang yang ahli di situ itu ketika memindahkan jin dari rumah dari mana, dipindahkan ke patung-patung dulu itu tempat dia, teman-teman. Ya, maka Islam melarang di rumah ada patung, walaupun patung burung, celengan gajah, celengan memang celeng, celengan memang celeng, kan? Memang bentuk celeng, memang itu tidak dibuat, hukumnya haram, tidak boleh. Nah, bisa celengan bentuk kotak lebih baik, bentuk mobil lebih baik. Celengan bentuk celeng, tidak usah, tidak usah. Ada lagi permen bentuk celeng, aduh, permen siapa lah tuh? Nah, ini dimakan oleh anak kita biarkan, ujungnya dia paham, ternyata celeng itu boleh dimakan, gitu kan? Padahal waktu kecil makan permen, ketika besar makan celeng beneran. Bisa tuh Pak, bisa tuh. Nah, jadi memang super hati-hati. Ya, jadi pada tanggal 10 Asyura. Terus warafallahu ta'ala Isa yaum Asyura. Nabi Isa diangkat ke langit juga pada tanggal 10 Asyura. Wa anjallahu ta'ala Musa minal bahar. Nabi Musa selamat dari lautan yang akan menenggelamkannya tanggal 10 Asyura. Wa khalaqa Fir'aun yaum Asyura, juga tanggal itu pula Fir'aun Allah tenggelamkan. Wa kharaja Yunus min batnil hut yaum Asyura. Nabi Yunus keluar daripada perut ikan paus pada tanggal 10 Asyura. Waradda Malika Sulaiman yaum Asyura. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan Sulaiman pada tanggal 10 Asyura, dan juga ada yang meriwayatkan walaupun Nabi yaum Asyura, Nabi juga ada pada tanggal 10 Asyura. Yang paling kuat tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan juga lain pada tanggal 10 Asyura. Itu dengan bersifat para nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi nabi-nabi itu orang paling gagah, dan kata ulama seluruh penduduk surga diberi jasadnya para nabi. Kita disuruh ibadah sungguh-sungguh ngaji, karena nanti semua struktur geleger itu apa? Geleger itu jasadnya para nabi menjadi jasadnya ahli surga. Ada sifat nabi, ada sifat Allah yang dikasih. Kalau ahli surga itu pertama tinggi badannya seperti Nabi Adam, Pak, lebih kurang 30 meter. Jangan ditengok seremnya, Pak, ya, karena memang istananya besar-besar masalahnya, Pak. 30 meter tinggi ahli surga. Semoga kita masuk dalam, Allahumma. Tingginya rata sama, jadi tidak ada yang terhina, tidak ada yang menghina, karena sama masalahnya.
Yang kedua adalah dia punya kekuatan badan seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu tidak makan beberapa hari pun bisa mengangkat batu, yang batu itu perlu diangkat oleh 40 orang laki-laki. Dia dewean bisa, padahal belum makan beberapa hari. Yang ketiga ada diberi kegagahan seperti Nabi Yusuf. Begitu gagahnya wanita lupa kalau yang dia rajang jari-jarinya. Terpesona gagah Nabi Yusuf. Nanti kalau kita masuk gagah, kalau masuk semoga masuk kalau Allahumma amin ya. Kalau masuk tuh pasti usahakan yang nomor 1, jangan nomor terakhir. Yang keempat diberikan apa lagi? Suaranya Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau dia membaca kitab Zabur, itu angin bisa berhenti, burung bisa berhenti, gunung bisa bergoyang. Menikmati suara Nabi Daud, lautan bisa berhenti gelombangnya, menyimak Nabi Daud membaca kitab Zabur. Ahli surga punya suara yang sangat merdu seperti suara Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan mereka akan diberikan umurnya seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat. Berapa? 33 tahun, tidak lebih juga tidak kurang. Itu namanya pas gagah-gagahnya, pas sehat-sehatnya, tidak ada penyakit. Itu tuh di atas 33 kadang penuh dengan penyakit, sebelum itu pun penyakit kalau penyakit. Tapi umur 33 semua ahli surga 33. Yang berikutnya diberi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sana tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada keburukan karena memakai akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifat-sifat Nabi yang diberikan kepada ahli surga. Kita akan berubah semuanya mengumpulkan para nabi. Dan ada 2 sifat daripada Allah yang diberikan kepada ahli surga. Apa? Yang pertama, kun fayakunnya Allah. Kalau sekarang kita tidak ada kuasa, yang kuasa adalah Allah. Kita tidak bisa punya kehendak, yang berkehendak hanya Allah. Di surga nanti kuasa dan kehendak itu punya kita sendiri. Apa yang kita mau itu akan terjadi, apa yang kita kehendaki itu akan terwujud, apa yang kita cari itu langsung dapat. Kun fayakunnya Allah diberikan ahli surga. Kalau di dunia Allah mau, kita mau, yang terjadi hanya maunya Allah. Nanti di surga itu Allah Ta'ala akan berikan yang terjadi adalah maumu hambamu. Semoga kita masuk dalam Allahumma. Yang kedua adalah abadul abad. Yang kedua, sifat Allah yang diberi kepada ahli surga adalah mereka bersifat kekal. Sehatnya kekal, kayanya kekal, senangnya kekal, hidupnya kekal, gagahnya kekal, hebatnya juga berkekalan. Keren tak kira-kira Pak? Dan semua wanita dikatakan istrinya atau bidadari di surga itu Pak, walaupun di surga itu rame nanti itu, banyak juga laki-laki yang lain, tapi subhanallah, Allah ciptakan itu bidadari hanya bisa melihat suaminya saja, nggak bisa melihat yang lain. Elok tak kira-kira itu? Elok. Itu nikmat falyatana fasil mutana fisul kata Allah, layak untuk dilombakan, layak untuk sungguh-sungguh beribadah, layak untuk memaksimalkan ibadah. Terus kata alim ulama, juga untungnya tuh Pak, kita tuh berada di akhir zaman, umur kita pendek. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, harus ibadah sampai 1000 tahun. Capek dah kira-kira Pak. Umat Nabi Musa, ada yang sujud saja 300 tahun. Umur sujud 300 tahun di atas batu sampai batu itu berlubang. Nah kita tidak ada segitu dah. Kata Nabi, umur umat itu 60-70, sangat singkat sekali. Sehingga kalau disuruh ibadah sebenarnya sebentar, kalau disuruh syukur sebenarnya sebentar, kalau disuruh sabar sebenarnya sebentar, kalau disuruh baik sebenarnya sangat sebentar. Dan hasilnya, kayak dari surga, hasilnya bukan sebentar, kekal yang berlamaan. Maka nikmati ibadah yang ada, karena ingat kita tidak lama. Mana tidak lama itu apa? Sehingga kalaupun ibadah tidak lama, suruh jadi baik juga tidaklah
Kalau yang sebentar kita salah ucap, salah gerakkan mata, salah gerakkan tangan, ngeri Pak. Nabi yang bilang kan, barang siapa mengeluarkan satu kata-kata sebab itu orang jadi ribut, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Ketika dicampakkan ke neraka 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Kita nih memang oleh Allah disuruh sholat, tapi juga disuruh jangan menghibah. Bukan disuruh baik saja, termasuk disuruh meninggalkan yang tidak baik. Orang yang sholat tapi menghibah, orang yang sholat tapi mencela, orang yang sholat tapi iri, orang yang sholat tapi tinggi hati, orang tuh sholat tapi ngadu domba. Itu namanya memindahkan pahalanya kepada orang lain dan memindahkan dosa orang lain ke dalam buku amalnya. Ada ayat kan, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat 5 waktu. Sholat itu kemampuannya adalah mencegah dirimu tidak akan keji, tidak akan mungkar. Jadi kalau kita sholat, maka harus menjaga badan, jangan lagi menghibah, jangan lagi mencela, karena sholat itu memborong semua pahala, ya kan? Mana besar pahala sholat sama haji? Ya pahala sholat lah, ya kan? Dia haji tapi tidak sembahyang, sah tak? Tidak bisa. Dia sholat tapi tidak haji, dia tetap sah sholatnya. Orang itu haji tapi tidak sholat, sah tak hajinya Pak? Ya tidaklah, maksudnya tidak berpahala, maksudnya utama kok. Seperti orang sholat tanpa syahadat, ya tidak bisa. Sholat tanpa wudhu, ada bisa. Tapi khusyuk, mana ada ceritanya wudhu idah, wudhu idah kok khusyuk kayak mana? Tidak bisa. Sama, setinggi-tingginya puasa pahala haji, tetap tinggi juga pahala sholat 5 waktu. Nah, ketika orang itu sholat telah memborong pahala, tapi ketika dia menghibah, mencaci, menghina, mengadu domba, maka dia telah memindahkan pahalanya kepada orang yang dia caci ghibah, dan dosa orang yang dihibahi pindah kepada dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kata ulama atas kesimpulan, di antara penyesalan ahli neraka adalah ketika mereka dunia salah mencari teman. Itu nasihat yang kedua. Salah mencari teman menjadikan mereka nyesal masuk ke dalam neraka, karena seorang itu mengikuti agama temannya. Ini agama Abu Bakar memilih Rasul, maka dia memfotokopi Rasul. Yang lain ada memfotokopi Abu Jahal, jadi Abu Lahab, jadi Abu Jahal. Jadi teman mempengaruhi diri kita. Carikan teman-teman yang takut kepada Allah. Yang ketiga adalah carilah dunia secukupnya dan gunakan untuk membangun akhirat semaksimal mungkin. Jangan sampai idah. Jangan sampai idah. Allah Ibu rahimakumullah, bulan Ashura adalah namanya bulan Muharram, bulan yang di dalamnya sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Banyak kejadian kekasih Allah ditolong, musuh Allah dihancurkan. Maka pada tanggal 10 Ashura kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ini pula Pak. Syukur nabi-nabi itu diantaranya puasa. Ya kan? Subhanallah. Jadi kalau Nabi kalau puasa hari Senin, yaum wulidtu fihi, hari ketika itu aku dilahirkan. Begitu juga Nabi mengingatkan tanggal ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Itu orang-orang Madinah ketika itu orang Yahudi pada puasa. Kalau tidak makan puasa, kenapa? Kami punya Nabi namanya Nabi Musa. Tanggal 10 Ashura dia diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan Fir'aun dan tenggelamnya di lautan. Kata Rasulullah, kalau kamu orang Yahudi puasa, aku lebih berhak berpuasa karena Musa saudaraku. Maka ketika Ashura dua pilihannya, 10, 11 kita puasa atau 9 dan 10. Kenapa? Kalau hanya 10 tok tanggal 10 itu sama dengan puasanya Yahudi. Sedangkan kita wajib berbeda dengan mereka dalam segala hal.
Kalau Bapak tahu Yahudi itu kayak mana, tidak boleh satupun karakternya ditiru, titik. Tidak boleh. Kalau ditiru nanti dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Resiko niru mereka itu saking otak Yahudi itu kan maghdub. Detailnya maghdub, manusia yang Allah sangat marah semarah-marahnya. Nah, itu Pak. Kalau nak nengok orang neraka berjalan, itulah orang Yahudi. Orang Yahudi, ahli neraka yang sedang jalan-jalan itu Yahudi. Ngeri tak kira-kira Pak? Kalau nak nengok orang Islam yang ke neraka jalan-jalan, siapa? Orang Islam yang makan harta warisan. Warisan ya. Orang Islam yang makan harta warisan orang, harta warisan kawan, kawan ya, atau warisan saudaranya, tidak selesai sampai makan Rp1. Ulama mengatakan itu orang ahli neraka yang sedang jalan-jalan di dunia. Jangan berkawan dengan dia, jangan mampir di rumah dia. Kalau dia ngasih makan, itu ngasih pancingan, tariknya ke neraka juga. Ya pesan tuh Pak, selesaikan secepat mungkin masalah itu, karena itu masalahnya harta orang banyak, harta waris harus segera diselesaikan, jangan sampai panjang ceritanya akan mencelakakan seorang bisa ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada sikap puasa itu tanda syukur yang luar biasa. Tidak apa-apa Bapak kalau dikit-dikit senang puasa. Ah, tapi masalahnya aku tidak senang puasa, udah tahu, ya kan? Beda kira-kira Pak. Nah, kalau tidak puasa dengan apa? Ulama merubahnya dengan sedekah. Kalau tidak puasa, sudah ngasih makan orang, ngasih makan orang. Nah, itu yang elok. Yang elok lagi kita puasa ngasih makan orang. Itu namanya manfaat para sha'iman. Lah puasa ngasih orang buka puasa, maka pahalanya tidak bisa dihitung lagi banyaknya. Cara bersyukur paling gampang begitu, puasa ngasih makan orang. Kalau tidak ngasih makan baik, kalau tidak puasa baik, kalau nak sempurna puasa kasih makan. Kapan gembira puasa, gampang turun hajat puasa kasih makan orang. Itu cara kita untuk menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang pendapat yang kedua adalah 10 itu bermakna begini. Tadi nabi-nabi, yang kedua adalah karena Allah telah mengasihi ini umat dengan 10 karomah. Pertama dikasih bulan Rajab, Syahrul Rajab, itu bulannya Allah. Allahu Akbar. Rajab itu dijuluki bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dikasih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasul, ketinggian Sya'ban seperti ketinggian Rasul dibandingkan bulan yang lain selain bulan Rajab. Yang ketiga Ramadan, ini bulannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu agung juga. Yang keempat, ini umat dikasih Lailatul Qadar. Kalau orang dulu ibadahnya 1000 tahun, ini umat kalau dapat Lailatul Qadar, walaupun sedetik dianggap ibadah 1000 bulan. Allahu Akbar, luar biasa Pak. Jadi dulu gitu kan, turunnya ayat ini karena sahabat nengok, wih Bani Israel berjihad 1000 tahun, enaknya dia bisa umur panjang, berjuangnya panjang. Keinginan sahabat ditanggapi oleh Allah, diturunkan namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam lebih hebat timbang 1000 bulan, dapatlah 1000 itu Pak. Yaumul Fitri, hari Idul Fitri, itu hari kenapa? Hari jaza, hari upah oleh Allah dibayar semuanya. Itu Idul Fitri Pak. Idul Fitri itu pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala Ramadannya, pahala sedekahnya, semua pahala dalam setahun itu khususnya Ramadan dibalas sempurna pada hari Idul Fitri. Maka Idul Fitri jangan sampai berbuat dosa, karena bisa merusak anugerah daripada Allah Ta'ala. Terus Yaum Arafah, ketujuh hari Arafah, karena pahalanya jangankan Arafahnya, puasanya saja menghapuskan dosa 2 tahun. Alhamdulillah. Yaum Nahri, tanggal 10-nya hari kurban, hari mengorbankan hewan untuk menyenangkan Allah. Terus batasi Yaumul Jum'ah, ini umat dapat hari Jumat, Sayyidul Ayyam,
hari pemimpinnya para hari, rajanya hari adalah hari Jumat. Semua ibadah dilipat gandakan. Yang terakhir asyir yaum Asyura, ini umat dikasih namanya 10 Muharram yang kafaratun sanatin, kalau dia puasa menghapuskan satu dosa yang setahun yang lalu. Jadi 10 kepada Nabi, 10 kepada umat. Inni kuntu umirtu bisawmi yaum Asyura man syaa shama man syaa taraka. Aku disuruh oleh Allah puasa pada bulan Asyura, tapi tidak wajib. Kalau kalian mau puasalah, kalau tidak ya tidak usah puasa juga ada masalah. Yang jelas mensyukuri nikmat para nabi oleh Allah diselamatkan, musuh Allah dihancurkan, dan ini umat diberikan 10 kemuliaan. Itu kita syukuri dengan berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Bapak Ibu ada pertanyaan tentang hal ini atau tentang hal itu? Nah, boleh ya? Bismillah. Tanya Pak. Enggak tanya, saya tutup dengan doa nih. Sholat dan apa? Ngaji ya. Yang saya tahu Pak di surga itu, jadi kalau ngaji Quran masih bisa, karena di situ ada hadis adalah iqra wartaqi. Kata Allah, baca Quran dan setiap yang kau baca meningkatkan derajatmu. Bacaan Quran masih ada, karena Quran Allah membaca surat Ar-Rahman. Kita baca apa? Baca kulhu baca. Itu yang kita hafal masalahnya kan. Dari dulu sampai sekarang kalau tahajud kulhu ini baca kan. Tidak apa-apa Pak, bagus. Timbang tak baca sama sekali. Kalau bisa nambahlah, pegang Quran itu baca. Pertama Quran masih dibaca di sana. Yang kedua adalah Assalamualaikum. Amalan yang di dunia sampai ke surga adalah menebarkan salam, saling ketemu mengucapkan salam saking gembiranya. Yang ketiga adalah silaturahmi, saling kunjung mengunjungin. Cuman katanya yang surga di atas bisa yang ke bawah, yang ke bawah cuman telepon ke atas itu Pak. Nah itu mohon maaf ya, nah, itu bukan kejadian itu Pak. Yang di atas bisa ke bawah, yang ke bawah tidak boleh ke atas karena beda kedudukan. Beda kedudukan. Itu di surga. Kita insya Allah di atas semua ada. Ya amin, Allahumma amin. Yang ketiga adalah makan dan minum. Nah, itu jelas. Yang tidak ada apa? Jadi yang tidak ada keburukan. Bersin tidak ada, kotoran badan tidak ada, buang hajat juga tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi semua kebencian wa naza'na, kata Allah, kami cabut semua partikel kebencian di hati ahli surga. Semuanya akan saling menghina. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kan Nabi itu ada 2 hadisnya, yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Orang yang dibunuh sama yang membunuh masuk neraka. Nah, kalau yang membunuh ya jelas ya Rasul, ngapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kalau dia kalah deh. Kalau dia kalah masalahnya. Kalau dia tidak kalah dia yang bunuh. Ah itu Pak, bahwasanya yang membunuh itu masuk neraka, yang dibunuh kalau dia itu memang niat ingin membunuh juga, cuman karena kalah saja, maka dia tetap masuk neraka. Karena namanya nyawa tuh hak patennya Allah. Hukumnya haram mutlak, bunuh diri itu tidak boleh. Tidak boleh. Nyawa tuh hak patennya Allah Pak, tidak boleh. Tidak boleh dilepas kecuali sudah waktunya. Tidak boleh ada unsur kesengajaan dari kita. Tidak boleh. Orang tua sakit, kalau dia meninggal anak dapat waris. Tapi kalau ada indikasi orang tua itu meninggal diracun anak kandungnya, maka anak kandungnya dibatalkan menjadi ahli waris. Tidak boleh dapat, hukumnya haram. Itu pula Pak. Dan itu rubus kadang-kadang gitu. Bapak ini lamun nih mati kasih dikitlah obat Orang dikasih pil tidur sudah komplikasi ya kan, kasih obat dikit. Aduh hati-hati Pak. Saya nyampaikan ini bukan apa-apa. Kadang-kadang di hati kita muncul amonian sakit. Kapan lah berangkat
Nah, ini kita masak sembarangan, buat minum sembarangan, beli obat sembarangan, gendongnya sembarangan, nuntunnya sembarangan. Kalau ada indikasi kita yang bunuh mereka, waliyadzubillah, semoga tidak, maka walaupun kita anak kandungnya tidak boleh dapat warisan sama sekali. Oh, tapi orang tidak tahu, Allah kan tahu. Si warisan itu halal, Pak ya. Waris itu halal hartanya. Tapi ketika dia jadi tidak boleh, tetap make, jadi haram seluruhnya. Dia yang membunuh orang tuanya, dan tidak ada yang tahu. Dia tetap biasa-biasa saja. Ulama akan bagi, kamu dapat, tapi tetap itu haram bagi dia milikin, karena itu bukan hak dia sama sekali. Jangan, hati-hati, hati-hati. Allahu Akbar. Kadang tuh bukan seseorang itu bukan bunuh sengaja, Pak. Sengaja lambat-lambat ke rumah sakit. Nah, itu pula. Iya, beda. Itu bunuh juga ya. Ditanya nih orang tua tuh, Pak. Cuman kita selaku orang tua, kita nih yang orang tua yang sudah sakit, kadang-kadang kita nak bilang sudahlah, nak, tidak usah bawa ke sana. Bapak kau ujungnya mati juga, timbang ke sana duit habis. Nah, itu elok nian. Tapi kadang anak lebih elok lagi, dah lah Pak, Bapak ada usaha mikir masalah duit, penting Bapak harus berobat. Wah, itu hebatnya, Dua-duanya punya tugas masing-masing. Jangan sampai Bapak mau berobat, kata anak, tidak usah lah, lagi bini masya Allah, tidak usah Bapak dulu lah, sakit juga, cuma bayar dia. Bapaknya mau, mana boleh kayak gitu, harus tetap diberangkatkan. Cuman kita selaku orang tua tahu keadaan ekonomi anak-anak kita, daripada dia ribut kita tahan lah, anak bacakan Yasin belah, kasih air putih belah. Bapak tidak mau nanti di sana sakit meninggal atau utang rumah sakit, akhirnya Bapak tidak bisa dikubur, belum ditebus, ditebus dengan utang, ribut kakak beradik, habis pemakaman ribut sampai sekarang ribut dan selesai. Kenapa? Utang orang tua siapa yang mau bayar? Kadang-kadang tidak mau bayar itu bukan tidak ada duit, tidak mau, itu kan utang bersama. Kalau tidak ada duit mungkin masih wajar tidak bayar, yang ada duit pun tidak mau bayarin. Ada beda? Banyak sedikit? Banyak. Jadi kayak mana jadi urusan kita, Bapak? Jadi serba salah. Sudahlah, kita jadi orang yang paling bijaksana saja. Kalau kita nih sakit, sekiranya memang sakit itu memang sakit bisa sembuh, berangkatlah. Tapi kalau memang sakit itu tidak bisa sembuh lah, tahu dewe-dewe lah, akhirnya tidak bakal sembuh dan ngabisin duit, maaf, saya bukan ngelarang. Lebih baik kita sabar daripada anak kita berdosa kalau, ya Pak ya. Tapi memang ada anak yang akhlaknya lebih. Sudahlah Pak, Bapak jangan mikir masalah itu. Ada anak yang sudah umur lebih tidak mau nikah, mikirin bapaknya supaya cepat sembuh. Pokoknya anaknya kerja siang malam nahan tidak kerja, tahan tidak mau nikah demi bapak harus sembuh dulu. Kata bapak, aku tidak bakal sembuh, bapak harus sembuh. Ya memang tidak sembuh. Sampai sekarang belum mati, belum mati, tapi tinggal nunggu hari kayaknya nunggu hari. Tapi memang anak itu berlebih, artinya itu kayaknya aku belum pernah ketemu, akhlaknya berlebih. Semoga yunian, Allahumma amin. Ya begitu Pak ya. Di surga itu isinya bahwasanya tidak ada keburukan, kotoran badan juga tidak ada, bau badan juga tidak ada. Yang ada adalah kebahagiaan dan kebahagiaan. Itu yang tidak ada kebencian sama sekali. Apalagi Pak Ustaz yang ada di sana, nanti betul, pokoknya canggih. Allahumma amin. Jadi itu mesti kita perjuangkan Bapak Ibu, berbuat baik sekuat mungkin dan juga menahan keburukan sekuat mungkin. Subhanallah, ini momen-momen begini nih, Rajab, Syaban, Idul Qadar, Idul Fitri, Arafah, Korban, Jumat, itu jadikan semuanya hari lebaran lah ya. Lebaran untuk berbuat baik, dan lebaran kedua mencegah semua keburukan. Memang diomongin enak Pak, ini prakteknya lumayan berat, lumayan. Kayak mana Pak Ustad? Kayak sama, aku pun kayak mana juga, Dan kita sudah tahu ilmunya, tinggal berdoa kepada Allah. Ada gimana yang lain?
Tak ada sudah, alhamdulillah. Undang Bapak Ibu ya, sekali lagi mengingatkan, tadi lupa tanggal 20 Juli Pak. 20 Juli, alhamdulillah anak-anak kita ada yang hafal Al-Quran, kita lakukan syukuran. Mau doa sama-sama, ada sama-sama tanggal 20 di Pondok Putri di Al-Hasanah dekat rumah Pak HBA. Maka jemaah semua yang ini saya undang. Sekali lagi saya undang, kalau makanan cukup alhamdulillah, kalau kurang bersabar. Jangan pula merutuk, tak usah merutuk ya kan. Kalau dapat tempat duduk alhamdulillah, dan dapat tempat memang sudah nasib ya. Nasib Nah, tapi insya Allah coba ya, artinya niat baik, insya Allah hasilnya juga baik. Jadi tanggal 27 hari Sabtu, mohon kehadirannya sebanyak mungkin. Kita ingin doa sama-sama, dengarkan nasihat sama-sama, juga ingin dapat makan sama-sama, mudah-mudahan ke surga juga sama-sama. Allahumma. Karena saya juga mengundang guru saya, Pak Kiai Solihin dari Magelang, beliau guru besar, orang soleh, ahli ilmu, ribuan orang dalam didikan beliau sudah jadi alim ulama, bahkan sudah ratusan megang pondok pesantren. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di Jambi, hari Jumat datang, Sabtu ngisi ceramah, hari Ahad beliau pulang. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ilmunya, keberkahan kehadiran beliau. Allahumma amin. Insyaallah Pak ya, tanggal 20 Juli Pak, hari itu tidak ada yang nikah Pak ya. Setuju? Tidak ada yang sunat 2 kali, tidak ada yang nyunatkan anak. Kalaupun ada yang mau meninggal, tidak usah meninggal hari itu, besoknya baik Pak. Seandainya bisa mati ditunda, tidak ada. Hari itu tidak ada yang umroh, setuju? Tidak ada yang haji Pak ya, tidak ada yang keluar kota, tidak ada. Hari itu semuanya di Ibrahim, insya Allah di pondok pesantren. Tidak ada acara. Kalau ada sakit, ditahan sakitnya, hadir ke sana. Mudah-mudahan sembuh Pak kira-kira. Nah, harap besar ya. Ajang silaturahmi di antara kita. Saya ngundang ke sini, saya datang ke sini. Kalau Ibu datang ke sana, biar nyambung silaturahminya. Allahumma amin.